Oke, salam kenal semuanya teman-teman. Jadi nama aku adalah Sandra Karisa. Em, Sekarang aku lagi kerja di Gojek, jadi Senior Marketing Manager, Brand and Product. Dan sebelumnya itu aku di Traveloka. Sebelumnya aku di FMCG, namanya tuh Asi Johnson. Mungkin kalian punya produknya itu kayak Baygon, Autan, Late by Fresh gitulah gitu. Education background aku itu dari teknik lingkungan. Jadi kalau misalnya di sini ada yang anak teknik lingkungan, halo, salam kenal, bisa chat di chat box. Eh, tapi bukan nyasar ya, emang menyasarkan diri secara sadar emang memilih eh, karir itu di bidang marketing gitu. Jadi pengalaman udah kurang lebih 8 tahun nyobain dari traditional FMCG sampai tech startup gitu. Oke, keren banget ya teman-teman, background-nya Mbak Sandra ini tadi dari, teknik lingkungan juga, terus menyasarkan diri ya Mbak sengaja ke produk Ya. manajemen ini. Oke oke, keren banget sih Mbak. Oke semoga, mungkin teman-teman juga yang dari bidang, teknik dan lain-lain yang tertarik juga mungkin bisa nih menjadikan Mbak Sandra sebagai role model gitu ya. Aduh. Oke Mbak. Oke Mbak, hari ini kan kita pengen membahas terkait, marketing lessons for product manager nih Mbak. Nah, pertama-tama mungkin aku pengen nanya dulu sih Mbak, kenapa sih sebenarnya marketing ini tuh penting juga untuk seorang product manager atau di dalam product management gitu? Maksudnya maksudnya kenapa product manager harus ngerti product marketing atau kenapa product marketing penting di organisasi ini? Pertanyaannya gimana? Kenapa product manager juga, harus memahami product marketing ini memahami marketing ini sih Mbak? Oke. Jadi sebenarnya biar kalian tuh tahu what to expect ya dari stakeholder kalian. Karena startup itu kan sekarang banyak yang rising dan banyak yang organisasinya juga masih belum mature, I can say, baru mulai hiring, dapat investment, rapid hiring, hiring sana sini. Tapi not really understand apa sih yang harus gue expect dari stakeholder gue gitu. Especially kalau nggak ada senior role di organisasi tersebut. Jadi kita sebenarnya nggak tahu harusnya role ini tuh dia deliver apa, outputnya apa. Nah, jadi ketika kalian join di sini, itu kalian jadi, mungkin kalau misalnya kalian product managers, kalian jadi tahu sebenarnya apa yang bisa kalian harapin dari stakeholder kalian product marketing. Dan juga mungkin kalau di sini ada anak product marketing, juga kalau misalnya nggak ada senior leadership di organisasinya, jadi bisa lebih tahu, oh sebenarnya product marketing tuh kayak gini-gini ya, gitu. Karena gue lihat itu company itu tuh dan startup tuh nge-translate product marketing itu tuh beda-beda. Mungkin karena tadi ya, karena ada organisasi yang masih baru, masih hiring. Dan biasanya kalau masih baru itu kita belum hire atasnya, kita hire bawahnya in a case kita butuhnya yang working level dan bisa execute dulu deh gitu. Gitu sih. Jadi kenapa perlu tahu tentang product marketing. Oke, jadi, pada dasarnya untuk, tahu apa sih yang bisa kita, harapkan gitu dari, stakeholder kita gitu ya, Mbak. Apa yang stakeholder kita harapkan gitu ya, Mbak, ya? Mm-mm. Seperti itu, oke oke. Nah kalau misalkan, hal-hal atau part yang ada di dalam marketing nih, Mbak, yang sekiranya product manager itu tuh harus tahu dan mungkin, nilai plusnya bisa mengimplementasikan gitu, itu apa ya, Mbak, kira-kira? Gimana tadi hal yang Hal atau part yang, di dalam marketing itu wajib atau penting untuk seorang product manager itu ketahui dan, ya pahamilah, Mbak, gitu. Mungkin kalian perlu tahu itu adalah OKR-nya dari seorang product marketing. Udah pada tahu nggak ya di sini OKR itu tuh apa? Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang tahu juga boleh nih, jawab ya gitu, kita boleh diskusi juga. Jadi pertama mungkin gue share ini aja. Jadi kalau di sini banyakkan product managers tuh kayak pilot, product marketing tuh kayak co-pilotnya gitu. Jadi um, mereka berdua punya destinasi yang sama tapi beda-beda skill setnya.
Jadi mereka tuh punya tujuan yang sama, tapi ways of working mereka atau apa yang mereka kerjain itu tuh beda. Nah, si product marketing ini nanti akan ngebantu pilotnya ini untuk membawa ke destinasi yang mereka butuhin. Misalnya growing the product atau acquiring users dan lain dan sebagainya gitu. Jadi mereka bantu ngasih insight, bantu ngasih market understanding, user understanding yang nanti akan membantu si pilotnya untuk bisa sama-sama achieving the destinations. Terus tadi apa yang perlu kalian tahu itu juga, mungkin langsung ke sini aja. Jadi biasanya itu product marketing sama product managers itu tuh punya sebenarnya overlapping dan responsible untuk growing the business. Dan that's why biasanya itu kalau dari pengalaman gue, product marketing sama product management itu tuh punya shared OKR. Sama dedicated OKR. Kalau shared OKR itu yang bareng-bareng punya berdua, dedicated OKR itu tuh yang masing-masing. Nah, si shared OKR ini tuh misalnya business numbers yang jadi North Star Metrics itu bisa jadi number of users atau GTV GBP-nya gitu. Tapi dedicated OKR-nya itu tuh beda-beda yang tadi makanya dibilang different skill set, different type of work itu karena turunannya dari si shared OKR itu tuh beda-beda. Si product marketing akan turun itu ke campaign-nya dia, si product managers akan turun itu ke product roadmap dan prioritization dia gitu. Oke, oke. Ya jadi itu hal yang perlu diketahui oleh product managers gitu ya Mbak dalam marketing, dan mungkin itu juga yang membedakan antara PMM dengan PM gitu. Jadi kalau PMM itu tadi correct me ya Mbak kalau misalkan aku salah gitu ya, kurang tepat, ini bisa dikoreksi juga. Jadi kalau PMM itu lebih kepada co-pilot ya, dan PM itu lebih kepada pilot ya, dan si PMM ini membantu pilotnya yaitu PM dalam mungkin lebih ke dalam urusan marketingnya gitu. Betul gitu kan Mbak? Jadi si co-pilot ini ngebantu pilot dalam urusan gak cuma marketing, tapi misalnya ngasih tahu tentang tren dari market tersebut kayak gimana, ngasih user understanding supaya pas produk itu tuh develop the product, itu features-nya ya product market fit, jangan sampai bikin features yang orang lain gak butuhin gitu. Kalau enggak ngapain waste engineers time and energy to build a product, to build a features that users doesn't really need it gitu. Oke, oke. Berarti dari segi PMM-nya ini juga bisa memberikan kayak dari user objectives-nya gitu ya Mbak, supaya bisa nge-build atau nge-develop produk yang emang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Oke, oke Mbak. Menarik sih ya. Oke, mungkin bisa dijelasin nggak ya Mbak, apa job atau apa namanya, respective roles dari product manager ini sendiri dan product marketing manager gitu yang lebih spesifiknya gitu, Mbak? Oke, jadi sebenarnya tuh tadi pertanyaannya luas banget ya guys, tapi gue jawab dengan slide ini aja. Jadi mereka itu tuh sebenarnya harus sama-sama bikin strateginya, si produk strategi. Karena kan ini tadi yang kalian build itu adalah digital product ya, gitu. Nah, jadi sebagai product marketing kita tuh jadi voice of user atau advocate users untuk kita bisa kasih insight ke tim product development kalau ini loh yang user itu tuh butuhin. Jadi customer research itu tuh responsibility-nya di product marketing. Tapi ketika melakukan customer research ini tuh bareng-bareng sebenarnya sama si tim product managers gitu. Karena mereka berdua harusnya sama-sama bergandengan tangan mencari tahu apa sih sebenarnya market ini butuhkan, apa sih yang sebenarnya user ini butuhkan gitu. Dan ketika udah tahu output dari hasil research itu, nanti si product marketing akan pakai itu buat bikin go to market plan, bikin product positioning-nya. Nah, nanti kalau misalnya udah agree nih positioning-nya bareng-bareng sama tim produk, si tim produk bisa lanjutin pakai itu tadi untuk dia akhirnya mikirin dia mau bangun fitur apa, product development apa yang mau dia bikin di MVP, terus di phase 1, phase 2, terus feature prioritization dia kayak gimana, dan lain dan sebagainya. Baru kalau dia udah tentuin itu kan dia baru bisa bikin requirement ya ke engineering dan ke product design. Itu sih di overlapnya, dan abis overlap itu tuh mereka sama-sama pisah gitu. Jadi abis mereka udah sama-sama ngerti produk usernya,
target usersnya, udah sama-sama ngerti marketnya, baru si product marketing ke stakeholder-stakeholdernya dia, bikin go to market plan, bikin campaign, product manager ke stakeholdernya dia, ke engineering, ke product design untuk bikin product roadmap dan features gitu. Oke, oke, thank you Mbak Sandra penjelasannya. Oke teman-teman, itu ya tadi role dari product marketing manager dan juga product management gitu. Oke Mbak, next question nih Mbak. Kan seperti yang mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, kalau product led growth ini itu merupakan salah satu strategi dalam marketing gitu lah Mbak yang paling efektif. Nah, dan juga untuk product management gitu. Nah, sebetulnya si product led growth ini gimana sih Mbak cara kerjanya di dalam marketing sendiri gitu? Tadi oke, sebenarnya not sure ya if product led growth itu is the best growth strategy. I think kayaknya tuh, soalnya terkadang kalau terlalu product, centric, itu tuh kita jadi nggak ngelihat apa sih sebenarnya yang user itu, butuhin. Jadi, sebenarnya aku lebih, setuju kalau yang, kita tuh revolve the growth itu tuh around what customer needs gitu. Nah, cuman mungkin di sini maksudnya product led itu lebih ke product development-nya itu, yang ngedrive inisiatif atau yang ngedrive prioritization di sebuah organisasi itu adalah tim produknya. If that is the case, I agree kalau sebaiknya memang product managers ini itu tuh take accountability and responsibility to push forward the organizations into building a product yang emang fulfill the product market fit gitu. Karena kan product managers tuh di tengah-tengah ya, di sekeliling dia tuh ada product design, ada marketing, ada partnership, ada UI UX, ada engineers gitu-gitu. Jadi emang si product management ini dia jangan sampai dia di drive tapi dia yang ngedrive gitu. Dia yang misalnya lead the sprint, dia yang uh, apa ya pengen curious gitu tentang gimana sih user kita, apa sih user pain points mereka dan lain dan sebagainya gitu. Karena I've been in an organizations di mana produknya itu tuh ngelit dan produknya nggak ngelit, and it's very different culture dan jadinya very different dynamics gitu. So I agree if we wanna grow itu tuh emang better produknya gitu yang accountable tapi ngegandeng stakeholder lain. Oke, oke. Jadi lebih baik produknya accountable tapi bisa menggandeng stakeholder yang lainnya gitu ya Mbak ya, kurang lebih. Oke, nah kalau misalkan nih Mbak ada suatu produk gitu yang gagal nih Mbak misalnya di pasar gitu. Nah itu gimana sih Mbak cara mengetahui masalahnya tuh ada di mana? Apakah ada di produk timnya atau justru ada di marketing tim? Itu gimana Mbak cara kita bisa mengetahui masalahnya itu ada di mana sebetulnya? Ya, sebenarnya biasanya tuh kita jarang sih kita bilang produk tuh gagal apa enggak. Karena biasanya itu karena untuk bisa bilang produk tuh gagal tuh it's apa ya? It's a huge statement. So we rarely use it kalau di bisnis. Tapi biasanya kita tuh ngelihat kalau nggak take up gitulah adoption rate-nya, acquisitions-nya itu. Nah, itu mungkin kita tuh belum bisa bilang gagal karena kan kita pasti mau wait and see, optimize, iterate here and there sampai produknya bisa benar-benar jalan kan. Karena ketika kita misalnya nge-launch sebuah produk itu tuh semua orang tuh bertugas untuk build the product kan gitu. Jadi it's really huge if we wanna claim the product fails or not. Tapi kalau misalnya mungkin yang what often happen tuh kalau business performance-nya nggak bagus. Misalnya kita udah launching produk, terus acquisitions-nya atau adoption-nya itu tuh tidak sesuai dengan target nih. Karena kan misalnya kalau kita launching produk, kita udah punya asumsi dulu, oh ini kira-kira di bulan pertama kira-kira 20.000 lah yang pakai, atau misalnya kira-kira di bulan pertama kayaknya 50% dari ini tuh udah bisa pakai deh misalnya gitu. Nah, ketika itu produknya jalan dan udah launching, itu kita ngeliat nih business performance-nya actual versus target kayak gimana. Terus accountability-nya di mana? Kalau misalnya ternyata business performance-nya nggak meet nih sama targetnya. Nah, I think itu di situ adalah shared OKR. Karena
business performance kayak hal-hal tadi ya, acquisition number, GTV. GTV itu tuh adalah lagging metrics. Lagging metrics tuh is an output of so many things dan output of many team efforts gitu. Mulai dari tim UI UX-nya, produknya, engineers-nya, sama product marketingnya. So I think itu di situ harusnya tadi si product-led team atau product-led task force atau squad itu ngegandeng yang lain-lain untuk yuk kita troubleshooting bareng-bareng, ini kira-kira kita bisa tahu root cause-nya di mana ya. Dan begitu udah tahu root cause-nya, itu biasanya untuk cari tahu root cause aja tuh semua tim digerakin tuh, misalnya tim data, tim marketing dan lain-lain, tim research gitu. Terus ketika udah tahu root cause-nya, itu pasti solusinya nggak mungkin dari satu orang doang. Solusinya mana yang ini tuh levers-nya atau improvement-nya bisa dilakukan dari tim marketing, mana yang improvement-nya bisa dari tim engineer, mana yang improvement-nya bisa dari tim UI UX. Jadi ujung-ujungnya tuh kita sama-sama saling kerja kelompok dan kerja bareng lah gitu. Jadi it's not a one man blame game atau one man show gitu. Oke oke Mbak, tadi berarti mungkin nggak ada produk yang bisa dinyatakan betul-betul gagal ya, karena pastinya kita juga pengen mengevaluasi lagi gitu kenapa produknya mungkin kurang apa ya, kurang menarik perhatian dan lain-lain, tapi lebih kepada kita juga lebih melihat kepada bisnis performance-nya gitu ya, apakah bagus atau tidaknya gitu. Dan juga antara si tim produk dan tim marketing ini nggak ada yang bisa disalahkan, tapi mereka ini memang harus bekerja sama gitu ya Mbak, antar satu sama lainnya gitu ya Mbak? Oke oke. Mmm, oke Mbak, nah kalau misalkan, dari aku mau nanya ke pengalaman Mbak Sandra sih Mbak, sebagai, PMM juga gitu ya. Kalau selama di pengalaman Mbak Sandra itu, gimana sih Mbak, boleh nggak diceritain sebagai PMM nih? Ada, Apa yang experience apa diceritain? gitu? Mungkin ada pengalaman apa gitu Mbak, yang menarik atau Banyak pengalaman yang menarik. Oke. Ada betul spesifik, soal pengalaman banyak nih. Maksudnya gimana? Oke, boleh, share apa aja sih, Mbak? Mungkin, pada Oke, sip. saat Aku mungkin share relationship sama product managers aja kali, karena di sini banyakan yang product managers. Jadi emang dari dulu tuh kompak banget and working closely sama tim product. Um, terus bisa apa ya? Ibarat tadi ya kayak co-pilot dan pilot itu kita sama-sama mau ngebawa gimana nih si pesawat ini bisa sampai di tujuan gitu. Karena kita punya tujuan yang sama, which is si share OKR yang tadi atau business numbers yang tadi yang mau kita achieve. Nah, jadi karena working closely dan tiap kali kita punya dashboard itu real time nunjukin performance number daily sama hourly. Jadi kalau misalnya kita ngeliat trennya mulai turun, kita pasti akan huddle atau kita kumpul untuk ini kira-kira yang turun di mana, terus kita troubleshooting, kita breakdown di mana drop-nya, di mana gap-nya. Habis itu kita misalnya panggil data team, panggil yang lain, tim risk, untuk kita sama-sama list down atau define ini inisiatif apa yang bisa kita kerjakan supaya di projection-nya ini trajektorinya bisa improve dan di akhir bulan kita bisa achieve target. So I think product managers tuh perlu banget working closely sama tim product marketing dan itu terjadi in my experience dan it went very well. Kita jadi solid dan kita bisa help the numbers itu untuk achieve gitu. oke oke, itu tadi pengalaman dari Mbak Sandra, tentang relationship-nya dengan product managers gitu ya, memang harus, saling berkomunikasi dengan baik gitu sih ya, Mbak, ya. Oke, Mbak, kalau misalkan terkait opportunity nih, Mbak, di tahun 2022 lah gitu, dan challenge-nya juga, apa sih, Mbak, yang sekiranya, akan dihadapi oleh marketing team nih, atau dari si PMM itu sendiri? Opportunity dan challenge-nya gitu. I think the challenge is ini ya, makin banyak startup tapi makin dikit talent yang senior. Jadi mungkin kalian akan ngerasakan kalian baru terus di expect udah tinggi, udah bisa deliver itu karena emang yang senior itu tuh makin kurang gitu karena startup tuh growing-nya banget banget gitu. So it's very important misalnya kalian ikutin kelas-kelas kayak gini misalnya supaya kalian tuh jadi tahu sebenarnya
apa sih yang benar-benar expected dan apa yang benar-benar perlu di-deliver gitu sama masing-masing stakeholders. Karena nggak ada leadership role itu bisa bikin yang di bawah-bawah tuh misalnya bingung sendiri. Apalagi kalau baru dapat investment itu startup tuh pasti punya tanggung jawab ke investor untuk deliver gitu. Tapi opportunity-nya juga seperti itu gitu. Opportunity-nya ya makin banyak startup yang growing, makin banyak yang hiring, dan ya demand-nya tuh makin banyak gitu. Tapi again with the demand comes the tadi ya setbacks gitu. Makin talent-nya sedikit, apalagi talent yang senior. Jadi kalau misalnya kalian product marketing entry level atau product managers entry level masuk ke sebuah organisasi, mungkin atasnya kalian belum ada. Misalnya, I don't know, gitu. And you guys are the very first person of the product marketing atau product managers in that team. So you guys have to curve the path by yourself gitu. So that's the opportunity and the challenge juga. Oke, oke. Jadi, challenge-nya itu adalah sebenarnya ketika startup nih sekarang banyak banget ya yang membuka startup gitu. Tapi justru, talent-talent yang emang udah expert ini jarang ada gitu ya, Mbak, dan itu juga sebetulnya bisa jadi opportunity sih untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman yang masih, lagi belajar juga mungkin bisa prepare dari sekarang nih supaya nanti kalian, masuk ke dunia, PMM atau PM ini